Apakah hukum merupakan sistem norma yang benar-benar berdiri rapi, logis, dan otonom? Ataukah hukum hanyalah apa yang benar-benar dilakukan hakim di ruang sidang? Teorisasi hukum. Selamat datang di channel Teorisasi Hukum. Tema hari ini, Kelsen versus realisme hukum. Apakah hukum itu norma atau kenyataan? Disinilah salah satu perdebatan paling penting dalam teori hukum modern dimulai, yakni di satu sisi ada Hans Kelsen dengan gagasan hukum murninya. Di sisi lain ada kaum realis hukum seperti Carl Llewellyn dan Jerome Frank yang menolak melihat hukum hanya sebagai teks. Pertanyaannya sederhana, apakah hukum itu norma atau kenyataan? Berikut ini dibahas beberapa bagian. Bagian pertama, Hans Kelsen, hukum sebagai sistem norma murni. Kelsen ingin membersihkan hukum dari politik, moral, dan sosiologi. Baginya, hukum harus dipahami sebagai sistem norma. Bukan soal apa yang adil, bukan soal siapa yang berkuasa, tetapi soal aturan yang sah karena berasal dari norma yang lebih tinggi. Itulah yang ia sebut sebagai pure theory of law. Dalam pandangan Kelsen, setiap norma hukum memperoleh validitasnya dari norma di atasnya hingga akhirnya sampai pada grundnorm, norma dasar yang menjadi fondasi seluruh sistem. Bagi Kelsen, hukum adalah struktur. Hukum bukan soal perasaan, bukan soal prediksi, melainkan soal validitas formal. Bagian 2, realisme hukum. Hukum sebagai apa yang terjadi. Kaum realis hukum menolak abstraksi Hans Kelsen. Mereka berkata,
Apa gunanya berbicara norma kalau kenyataannya putusan hukum ditentukan oleh manusia nyata di dalam masyarakat nyata dan di dalam peristiwa konkret. Carl Llewellyn berpendapat hukum bukan apa yang tertulis dalam kitab undang-undang, melainkan apa yang dilakukan pengadilan. Sedangkan Jerome Frank lebih radikal lagi. Menurutnya, kepastian hukum itu ilusi, karena hakim adalah manusia. Mereka juga membawa latar belakang tertentu, termasuk emosi, intuisi, pengalaman pribadi, dan sebagainya. Jadi hukum tidak pernah sepenuhnya objektif. Bagi realisme hukum, jika ingin memahami hukum, lihatlah prakteknya, bukan hanya teorinya. Bagian 3. Titik benturan utama. Disinilah benturan besar terjadi. Kelsen bertanya, bagaimana mungkin hukum dipahami tanpa sistem norma yang jelas? Jika hukum hanya bergantung pada perilaku hakim, bukankah hukum kehilangan kepastian? Realis menjawab, apa arti kepastian normatif jika praktek pengadilan justru berbeda? Apa gunanya teori yang rapi jika tidak mampu menjelaskan kenyataan? Kelsen mencari kemurnian. Realisme mencari kenyataan. Kelsen ingin hukum bebas dari subjektivitas. Realisme justru menyoroti bahwa subjektivitas itu tidak terhindarkan. Bagian 4. Contoh sederhana, 2 cara membaca putusan hakim. Ada kasus yang sama, diputus berbeda oleh 2 hakim. Menurut Kelsen, perbedaan itu harus dijelaskan dengan analisis norma dan interpretasi legal. Fokusnya, aturan mana yang berlaku. Menurut realisme, perbedaan itu justru wajar karena hakim berbeda.
berbeda, latar belakang berbeda, pengalaman berbeda, cara memandang fakta pun berbeda. Artinya, Kelsen melihat hukum dari atas sebagai sistem. Realisme melihat hukum dari bawah sebagai praktek. Bagian 5, relevansi dalam dunia modern. Di era sekarang, perdebatan ini belum selesai ketika AI mulai dipakai dalam analisis hukum. Pertanyaan Kelsen kembali hidup. Bisakah hukum dibuat objektif dan sistematis? Namun saat kita melihat bias putusan, pengaruh politik, atau disparitas vonis, realisme hukum terasa semakin relevan. Hukum selalu dijalankan manusia. Manusia tidak pernah sepenuhnya netral. Bagian 6, siapa yang lebih benar? Tidak ada jawaban tunggal. Tanpa Kelsen, hukum kehilangan struktur. Tanpa realisme, hukum kehilangan kontak dengan kenyataan. Kelsen memberi kita kerangka, realisme memberi kita cermin. Memahami hukum justru menuntut keduanya. Penutup reflektif, hukum memang lahir sebagai norma. Tetapi hukum hidup di tangan manusia. Disitulah paradoks hukum. Bahwa hukum menginginkan kepastian, tetapi dijalankan oleh mereka yang tidak pernah sepenuhnya pasti. Pesan penutup. Apakah hukum itu norma atau kenyataan? Jawabannya bukan memilih salah satu, melainkan memahami bahwa hukum selalu berada di antara keduanya. Terima kasih.